Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, dan kali ini kita akan membahas tentang penyajian data dalam statistika. Nah, apa itu statistika? Statistika itu adalah ilmu yang mempelajari statistik. Apa itu? Yaitu yang mempelajari tentang bagaimana mengumpulkan data, mengolah data, menyajikan data, menganalisis data, membuat kesimpulan dari hasil analisis data, dan mengambil keputusan berdasarkan hasil kesimpulan yang kita peroleh. Selanjutnya ada dua cara dalam penyajian data itu. Yang pertama dalam bentuk tabel, yang kedua dalam bentuk grafik atau diagram. Nah, seperti apa penyajian data dalam bentuk tabel dan dalam bentuk diagram? Yuk lihat contohnya. Contoh untuk penyajian data dalam bentuk sederhana, dalam bentuk tabel itu di tabel 1. Nah, apa bedanya dengan tabel 2? Kalau tabel 2 itu menampilkan dalam bentuk interval. Misalkan interval 1 sampai 2, frekuensinya 7. Nah, apa maksudnya ini? Terus dari untuk yang mendapatkan nilai 1 sampai 2 itu ada 7 orang. Begitu seterusnya. Nah, apa maksud dari angka-angka E besar dan B besar, C? Nah, sekarang kalau kita ubah ke dalam bentuk jumlah, E itu jumlahnya 5 karena E itu huruf kelima, B jumlahnya 2 karena B itu huruf kedua, C jumlahnya 3 karena C itu huruf ketiga. Makanya kalau kita hitung kembali, kita diberi kode E dan B, maka jumlahnya 7 karena kode E itu angka 5 dan B itu angka 2, kalau dijumlah hasilnya 7. Nah, C itu angka ketiga. Coba kita lihat yang baris ketiga, E dan C. Nah, E itu 5, C itu 3, jadinya jumlahnya 8. Nah, dari mana didapatkan angka-angka ini semua dan bagaimana membuat tabel seperti pada tabel kedua, akan saya jelaskan sebentar ya. Sekarang kita lanjut ke diagram. Nah, diagram itu ada dua, yaitu diagram batang dan diagram lingkaran. Nah, diagram batang itu sendiri terbagi atas dua, yaitu diagram vertikal dan diagram horizontal. Contohnya seperti ini. Nah, ini contohnya, misalkan keuntungan toko Anggo per bulan dalam jutaan rupiah. Nah, itu kalau dalam tabel ini keuntungan di baris pertama dan baris kedua itu bulan. Kalau disajikan dalam bentuk diagram, maka diagramnya seperti ini. Diagram batangnya seperti ini. Jadi dari kiri ke kanan itu bulan, kemudian dari bawah ke atas itu keuntungan. Nah, kalau misalkan contoh untuk bulan pertama itu keuntungan 2,5, maka dipertemukan di satu titik, yaitu 1,2,5. Nah, itu ini gambarnya. Misalkan bulan ke-8 itu keuntungan 5,0, jadi dipertemukan di satu titik. Nah, untuk diagram garis begini tampilannya. Jika kita hubungkan tahun dengan jumlah mobil yang terjual, ini misalkan tahun 1995 15 mobil terjual, terus 1996 18 mobil terjual. Enggak, kalau kita sajikan dalam bentuk diagram garis seperti ini. Nah, ini 1995 dihubungkan dengan 15. Terus misalkan tahun 2000 dihubungkan dengan 30. Seperti itu. Kalau kita tarik garis lurus dari 30 kemudian dihubungkan dengan 2000, maka akan terhubung, ketemu titiknya di situ. Ya, seperti itu contohnya untuk diagram garis. Oke, kita lanjut ke diagram lingkaran. Nah, misalkan disajikan tabel seperti ini. Tingkat pendidikan SD banyak siswa 175,
terus SMP 600, terus SMA 225. Nah, kita disuruh membuat diagram lingkaran. Jadi dari data yang tadi kita peroleh jumlah siswa itu ada 1000 orang. Dari mana 1000 orang itu? Tadi di data SD itu 175 orang, ditambah SMP 600 orang, ditambah SMA 225 orang. Jadi total jumlah siswa itu 1000 orang. Lalu apa yang pertama kita lakukan agar diagram lingkarannya terbentuk? Yang pertama-tama kita cari dulu berapa sudut untuk setiap kategori. Jadi untuk kategori SD berapa besar sudutnya, SMP berapa besar sudutnya, dan SMA berapa besar sudut. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama cari dulu persen, berapa persen misalkan untuk SD. Caranya jadi jumlah seluruh siswa SD dibagi dengan jumlah keseluruhan siswa dikali 100%, dapatnya 17,5%. Begitu selanjutnya untuk SMP dan SMA. Selanjutnya hitung besar sudutnya. Jadi SD tadi yang 17,5% dikali dengan 360 derajat karena kita mau membuat lingkaran. Hasilnya 63 derajat. Sama halnya dengan SMP dan SMA. Sehingga kita dapatkan diagram lingkaran seperti pada gambar. Nah, yang paling besar menempati posisi lingkaran itu adalah siswa SMP. Dikarenakan siswa SMP memiliki persentase paling besar di antara ketiga kategori SD dan SMA yang ada. Sekarang kita lanjut ke tabel distribusi frekuensi. Seperti yang saya jelaskan di awal, kemukakan di awal bahwa tabel distribusi frekuensi itu disajikan dalam bentuk interval. Nah, semisal ada data seperti ini disajikan, berat badan 35 orang. Nah, datanya ini tidak tersusun dari yang terkecil ke yang terbesar dan sebagainya. Nah, kita disuruh menampilkan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Bagaimana caranya? Seperti ini. Yang pertama kita lakukan adalah mengurutkan data ini dari yang terkecil ke yang terbesar. Jadi dicari dulu data terkecilnya, kemudian diurut sampai ke yang terbesar. Angka-angka ini disebut dengan datum, ya, dalam istilah statistik. Langkah pertama dalam membuat tabelnya, kita tentukan dulu jangkauannya. Jangkauan itu diperoleh dari datum terbesar dikurangi dengan datum terkecil. Nah, di sini hasilnya 58. Selanjutnya, tentukan banyak kelasnya. Bagaimana cara menentukan banyak kelas? Digunakan rumus 1 tambah 3,3 log N. Nah, N ini didapat dari mana? Didapat dari jumlah seluruh datum atau jumlah seluruh angka. Jadi jumlah seluruh angka pada data tadi adalah 35. Nah, jadinya kita dapatkan banyak kelasnya itu 6,095. Kalau kita bulatkan jadi 6. Nah, sekarang kita cari panjang intervalnya, interval kelas. Rumusnya itu jangkauan per banyak kelas. Jadi jangkauan yang didapat 58 tadi dibagi dengan 6 yang didapat dari banyak kelas, hasilnya 9,67 atau kita bulatkan menjadi 10. Jadi intervalnya nanti itu adalah 10. Jadi ini kita peroleh tabelnya seperti ini, seperti yang saya sajikan di awal tadi ya. 16 didapat dari mana? Itu datum terkecil. Jadi kita start dari datum terkecil. Kita hitung sampai 10 karena interval tadi atau panjang kelas tadi yang diperoleh itu adalah 10, sehingga kita stop di 25.
Selanjutnya untuk frekuensi itu kita peroleh dari berapa angka yang berada di interval 16 sampai 25. Nah, kalau kita hitung ada 5 angka, yaitu angka 16 1, 21 ada 2 angka, dan 25 ada 2 angka. Jadi totalnya ada 5 angka. Nah, begitu seterusnya sampai ke interval 66 sampai 75. Berikut kalau kita hitung semua frekuensinya 5 tambah 3 dan seterusnya, maka didapat jumlah frekuensinya itu adalah 35. Nah, kalau kita hitung manual angka-angka yang tadi jumlahnya sama, yaitu 35 angka atau datum. Oke, sekian dulu. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di materi berikutnya.